Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mitra Koloni Channel. Apa kabar semuanya teman-teman para walaters? Harapan saya semoga saja semuanya tentunya dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat satu topik, yaitu tentang bagaimana cara menstabilkan suhu pada ruangan inap pada sebuah RBW. Nah, kenapa topik ini saya angkat? Karena memang banyak sekali teman-teman, terutama yang pemula ya, yang baru meng-on-kan RBW-nya, yang baru membangun RBW, menanyakan tentang hal tersebut. Nah, bagaimana menstabilkan suhu ruangan pada ruang inap RBW. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun sahabat walater, tentunya dalam sebuah rumah alat itu dibutuhkan temperatur yang ideal ya, dengan tujuan untuk menciptakan suasana dalam RBW itu sama dengan habitat aslinya burung walet itu, yaitu di dalam goa seperti itu ya. Lalu berapakah suhu ideal atau temperatur yang ideal dalam sebuah rumah walet? Ya, berkali-kali saya sampaikan pada YouTube saya, sahabat walater, bahwa temperatur yang ideal dalam sebuah rumah walet yaitu di antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius ya. Nah, untuk kelembaban dibutuhkan 80% sampai dengan 95%. Nah, itu adalah suhu atau temperatur yang ideal yang diinginkan burung walet dalam RBW. Oke teman-teman, untuk yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan dengan mensubscribe channel ini sudah tentu akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pada saat saya mengupload video terbaru. Seperti itu sahabat walater ya. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang perlu kita lakukan apabila kita meng-on-kan sebuah RBW sahabat walater, tentunya kita harus mengatur suhunya dulu ya. Suhu yang ideal itu seperti apa? Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, dengan cara ya tentu saja memberikan media air pada dalam ruangan RBW itu, yang berupa baskom yang diisi air, atau menggunakan kolam di sekeliling RBW itu. Tapi yang paling penting sahabat walater ya, di ruangan void ya, di ruangan roofing room sebelah void sebelah bawah itu wajib hukumnya untuk dibuatkan kolam ya yang besar ya, kira-kira ukuran 4x4 atau 4x3 seperti itu, dengan tujuan untuk memberikan kelembapan pada ruang yang ada di atas kolam itu, yaitu void, ruang void itu dengan roofing room. Nah, seperti itu. Karena kesan pertama yang didapat burung walet itu adalah di area roofing room seperti itu. Nah, ketika burung walet merasakan nyaman di area roofing room itu, tentu dia akan dengan mudah untuk mengakses ya, atau turun memasuki ruangan inap. Apalagi di dalam ruang inap itu sudah dibantu dengan baskom ya. Jadi penempatan baskom dalam rumah walet itu sahabat walater, apabila memang kelembabannya kurang, itu wajib ya. Jadi menempatkan baskom itu pada area-area yang terkena matahari pagi dan sore. Nah, di dinding sebelah timur dan barat seperti itu ya. Dan untuk yang di tengah saya kira tidak perlu ya, usahakan di sekeliling dinding saja. Kenapa tidak bisa memberikan baskom di bagian tengah? Karena itu juga mengganggu aktivitas kita sebagai pemilik ketika melakukan pengecekan di dalam RBW itu. Kita berada di area-area yang gelap, sudah tentu sangat berisiko ya, ada benda-benda yang dipasang di tengah-tengah bangunan itu, apalagi dipasang banyak-banyak. Jadi tidak perlu terlalu banyak baskom sahabat walater ya yang di tengah, cukup yang di pinggir saja. Kalau saya tidak pernah memasang di bagian tengah, hanya di bagian pinggir, yaitu di area barat ya, dinding barat, begitu juga timur. Nah, karena di situ rawan terkena sinar matahari seperti itu. Nah, sudah tentu akan menyumbangkan panas masuk ke dalam RBW. Terus apalagi sahabat walater, selain kita memberikan media air, kita harus melakukan penyekatan ya, mengatur penyekatan, karena penyekatan juga itu membantu menstabilkan daripada suhu yang ada di dalam RBW itu. Tentunya dengan menggunakan sekat
sekat pembatas ataupun sekat blok ya, tentu memberikan pengaruh terhadap kelembaban juga, karena sirkulasi tidak terlalu mengalir ke dalam sebuah ruangan ya, seperti itu. Nah itu, dan hal lain adalah yang paling penting adalah ventilasi harus diatur. Ketika ventilasi itu terlalu banyak, sudah tentu penyumbang panas untuk masuk sangat banyak ya. Jadi usahakan pemasangan ventilasi diukur-ukur ya, jangan sampai terlalu banyak, dan juga jangan sampai tidak membuat daripada ventilasi. Namun ada saja RBW sebenarnya tanpa ventilasi juga bisa berhasil ya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai pembelajaran atau contoh ya, karena yang berhasil itu hanya 1 di antara 100 menurut saya. Seperti itu. Oke, topik ini memang sangat menarik ya, dan sangat penting. Burung walet menginap pada sebuah rumah walet yaitu karena ketertarikan dengan kondisi suhu yang ada di dalam ruangan itu ya. Sebagus apapun bentuk bangunan itu, kalau temperaturnya tidak stabil, saya kira sulit untuk menginapkan burung walet. Ya mungkin saja bisa burung walet menginap, tapi tidak maksimal. Seperti halnya yang terjadi, yang dialami oleh teman-teman sekarang ini. Banyak sekali tuh RBW-nya sampai 5 tingkat, 5 lantai, terus bangunannya terbuat dari material yang bagus, tapi temperaturnya tidak stabil. Dia disebabkan oleh pemasangan ventilasi, terus termasuk juga dari faktor kultur ya, wilayah tempat membangun RBW itu mempengaruhi. Kalau wilayah itu memang iklimnya memang tinggi, suhunya, temperaturnya panas, ya sudah tentu harus melakukan sesuatu ya, termasuk itu memperbanyak media air dalam RBW itu, seperti itu. Namun tidak semua wilayah atau daerah yang ada di Indonesia ini semuanya panas ya, ada tempat-tempat tertentu ya. Ada juga yang wilayah di Indonesia ini yang daerahnya memang iklimnya itu dingin, beriklim dingin ya, banyak itu. Jadi tanpa menggunakan daripada baskom atau media air, suhunya sudah stabil. Jadi untuk teman-teman yang kondisinya sudah, temperaturnya sudah bagus, saya kira tidak perlu menggunakan media air. Nah kecuali kalau misalnya berada di area-area yang beriklim panas ya, temperaturnya panas, barulah kita menggunakan media baskom. Oke sahabat Wallater, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, karena memang ini banyak yang menanyakan tentang hal tersebut ya, makanya saya angkat di video ini. Oke, semoga saja video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan apabila video ini dianggap bermanfaat, silahkan subscribe agar bisa memberikan penyemangat buat saya untuk lebih bersemangat lagi untuk intens dalam membuat konten-konten tentang walet seperti itu sobat walet. Oke, saya doakan semua petani walet yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar semuanya sukses ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.